Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi yang berbahagia ini Allah mudahkan langkah kita sampai di majelis ilmu. Perjalanan kita dari rumah menuju ke salah satu taman surga, mudah-mudahan menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semuanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah fahamkan kepada agama ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu tanda mudahnya jalan kita menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk sampai kepada ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Maka pagi yang berbahagia ini, para bunda rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkahi majlis kita semuanya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari, dan tambahkan untuk kami ilmu. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, pagi yang mulia ini kita kaji bersama satu tema terkait dengan adilnya agama Allah Subhanahu wa taala
yaitu dengan tema Islam memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, Islam agama yang adil, dan adil ini tidak sama dengan persamaan, ya. Sehingga Islam berlaku adil kepada laki-laki dan wanita, tapi bukan persamaan antara laki-laki dan wanita. Apa bedanya, para bunda? Ya, kalau persamaan, sesuatu yang tidak sama dipaksa untuk sama, ya. Padahal laki-laki dan perempuan sama tidak, para bunda? Tidak. Fisik lahir dan batinnya tidak sama. Ya, laki dan perempuan baik secara fisik maupun secara batin, ya, sifat dan karakternya sama tidak? Tidak sama, ya. Sehingga kalau dari segala sisi tidak sama, kemudian disamakan, ya, persamaan laki dan perempuan, tentu ini justru sikap yang zalim, ya, sikap yang zalim, karena menyamakan sesuatu yang berbeda, ya, ini. Tapi kalau sikap adil, para bunda rahimakumullah, adalah bersikap, ya, terhadap sesuatu benar-benar sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan keharusannya. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya di dalam Al-Qur'an dan hadis adalah adil antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara yang sama Islam menyamakan, memang sama, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan balas dengan balasan yang terbaik atas yang mereka kerjakan. Nah, di sini di dalam beramal saleh antara laki-laki dan perempuan sama tidak, para bunda? Sama, ya, sama-sama berhak untuk beramal saleh. Urusannya ingin selamat dari neraka Allah dan masuk di dalam surga, haknya sama tidak? Sama. Kenapa? Memang sama. Karena sama, maka Allah samakan. Tapi ketika itu sesuatu yang berbeda, maka sungguh adilnya Islam membedakan, ya. Memang berbeda. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, wanita wajib tidak berjihad di jalan Allah, berperang di medan perang, wajib tidak wanita? Tidak wajib. Tapi kalau laki-laki wajib tidak? Wajib. Lah, ini beda tidak? Berbeda. Ya, salat berjamaah di masjid, wanita wajib tidak? Yang wajib siapa, para bunda? Yang wajib laki-laki. Salat Jumat, ibu-ibu salat Jumat wajib tidak? Tidak. Yang wajib siapa? Yang wajib laki-laki. Coba kita perhatikan, ya, ketika wanita sedang datang bulan, wajib tidak salat 5 waktu? Tidak. Wajib tidak puasa? Tidak, ya, para bunda rahimakumullah. Ini berbeda atau sama dengan laki-laki? Berbeda, ya. Kenapa demikian? Karena memang berbeda. Ya, karena memang berbeda. Wanita ketika sedang datang bulan, bagaimana ia berhadapan dengan
keadaan yang seperti itu, jiwanya juga tidak stabil, ya perasaannya juga ya tidak stabil. Kemudian Allah berikan keringanan. Cocok tidak para bunda? Ya, Allah berikan keringanan. Ya, sehingga dikasih keringanan tidak salat. Ya, dikasih keringanan tidak salat. Ya, demikian juga dalam berkeluarga, ya urusan dengan suami. Ya, ternyata juga ketika sedang datang bulan beristirahat, dia tidak beristirahat. Subhanallah. Ini semuanya adilnya Islam. Ya, sehingga Islam itu agama yang adil. Namun adilnya Islam bukan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Karena ketika itu disamakan, justru sebaliknya itu tidak adil, itu zalim kepada wanita, karena memang tidak sama ya antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Ini sedikit mukaddimah para bunda rahimakumullah, ya bagaimana Islam memandang bahwa segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya, dan itulah sikap adil. Ya, sikap adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, masing-masing sesuai dengan porsinya, ya sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kemampuannya. Ini saudari-saudari para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa poin yang kita kaji pada bahasan kita kali ini. Islam memuliakan para wanita. Kita akan bisa melihat pada pembahasan yang pertama bagaimana wanita sebelum Islam. Ya, bagaimana wanita diberlakukan sebelum Islam. Bagaimana sikap manusia terhadap wanita sebelum datangnya Islam. Saudari-saudari para bunda rahimani wa rahimakumullah, ternyata Islam yang menempatkan wanita di tempat yang paling mulia. Islam menempatkan wanita di tempat yang paling tinggi, memberikan semua hak-haknya, tidak ada yang dikurangi sama sekali. Inilah Islam. Kita perhatikan sebelum Islam, ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya Rasulullah berdakwah di negeri Arab. Bagaimana penduduk Arab, ini gambaran dari semua negeri yang ada sikapnya terhadap wanita. Ya, ternyata manusia di zaman itu ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, itu manusia tidak suka dengan kelahiran anak perempuan. Ya, perhatikan para bunda di sini bagaimana di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, kalau seorang wanita melahirkan anak perempuan, diharapkan tidak kelahirannya. Tidak, mereka semuanya menolak, mereka benci, mereka sangat menyesal. Ya, kenapa yang lahir anak perempuan? Akalnya sudah terbalik ya. Lah mereka itu yang laki-laki lahir dari siapa? Dia mereka itu lahir dari laki-laki atau dari perempuan? Kok bisa tidak suka dengan kelahiran wanita ya? Seandainya yang lahir semuanya laki-laki, bisa beranak pinak tidak? Tidak bisa, tidak akan berkelanjutan generasi yang ada. Tapi bagaimana ya, begitu rusaknya pikiran mereka para bunda, kalau anak perempuan itu tidak bisa bekerja, dia tidak bisa berperang untuk menjaga ya sukunya, menjaga kabilahnya. Ya, wanita itu hanya menghabiskan jatah, dia menghabiskan makanan, tidak bisa bekerja. Dia hanya menjadi beban dalam keluarga. Itu pikiran di masa jahiliyah. Ya, padahal kalau di dalam Islam, subhanallah, maka laki dan perempuan sama. Ketika itu berbeda karena memang keharusan dari sikap adil. Ya, kewajiban dari bersikap adil kepada laki dan perempuan. Nah, inilah kemudian
Di dalam Islam ketika lahir anak kita ternyata yang lahir anak perempuan, bagaimana kita bersyukur tidak para bunda? Ya, yang lahir anak perempuan padahal berharap laki-laki, bagaimana? Ajaran di dalam Islam bagaimana? Bersyukur tidak? Tetap bersyukur ya. Betapa banyak ya wanita-wanita mereka adalah para penghuni surga. Ya, para wanita yang mana mereka adalah para pemimpin wanita penduduk surga. Mereka wanita-wanita yang sangat mulia. Sungguh itu kemuliaan untuk orang tuanya. Ya, seperti Asia, istrinya Fir'aun, wanita dari kabilahnya Nabi Musa. Ya, wanita dari Bani Israel. Ya, bagaimana Asia, istrinya Fir'aun ini dijamin ia sebagai wanita penduduk surga, bahkan wanita yang paling mulia. Maka bagaimana keluarganya, bagaimana orang tuanya sangat berbangga memiliki anak wanita yang ternyata ia adalah pemimpin wanita di dalam surga. Ya, ada Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ia seorang wanita, ternyata juga sama seperti Asia. Ia juga wanita pemimpin surga. Yang membersamai Rasulullah siapa? Para bunda. Di awal nikahnya siapa? Menikahi siapa? Rasulullah menikahi Khadijah. Coba, Khadijah ini waktu dinikahi Rasulullah gadis atau janda? Janda. Padahal Rasulullah adalah jejaka. Iya. Tapi ternyata yang dinikahi siapa? Wanita janda. Siapa itu? Ya, Khadijah. Bagaimana keadaan Khadijah? Ya, yang dikenal oleh penduduk Arab itu wanita yang sangat mulia. Ya, wanita yang segala-galanya di dalam kebaikan. Ya, wanita yang kaya raya tapi hartanya dipakai dalam semua kebaikan. Iya, sehingga selisih umur Rasulullah menikah umur berapa para bunda? Rasulullah umur 25 ya ketika menikah. Ibunda Khadijah umur berapa? Iya, ini banyak riwayat ya. Ada yang mengatakan sama seperti umur Rasulullah, ada yang mengatakan 30-an, ada yang mengatakan 40, tapi yang riwayat yang masyhur, yang terkenal, Ibunda Khadijah itu umur berapa? 40 tahun. Tapi ternyata semua anak Rasulullah itu dari siapa? Dari Khadijah. Semua anak Rasulullah kecuali satu saja yang terakhir. Ya, kecuali Ibrahim. Ya, kecuali Ibrahim ini yang bukan dari Ibunda Khadijah. Putra-putrinya Rasulullah ada berapa para bunda? Ada 7 ya, ada 7. Laki-lakinya berapa? 3. Putrinya Rasulullah ada berapa? 4. Iya, ada 4. Siapa 4 ini para bunda? Ini ibu-ibu harus tahu. Ini putrinya Rasulullah ini. Suri tauladan ibu-ibu semuanya. Siapa? Fatimah itu yang bontot, yang paling kecil. Iya. Kemudian siapa lagi? Dia Ummu Kulsum. Iya, Ummu Kulsum. Iya. Kemudian yang paling tua siapa? Zainab. Iya, Zainab. Kemudian yang nomor 2 itu siapa? Ruqayyah. Iya, siapa para bunda? Ruqayyah. Berarti Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan terakhir siapa tadi? Nah, yang hafal yang mana tadi? Yang terakhir ya, yang Fatimah ya. Iya. Ada pun anak lakinya berapa? Anak lakinya Rasulullah 3. Anak lakinya Rasulullah 3. Siapa 3 ini? Rasulullah nama panggilannya siapa? Abu siapa? Rasulullah itu Abu siapa? Abul Qasim. Iya, nama anak pertama laki-laki adalah Al-Qasim. Maka julukan Rasulullah Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Iya, Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Dia kemudian berikutnya siapa?
Abdullah, ya, anak Rasulullah yang laki-laki kedua Abdullah. Baru kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi yang kita sebut siapa tadi? Ibrahim, ya, yang meninggal terakhir, ya, dan itu bukan dari Khadijah. Selain Ibrahim semuanya anak-anaknya, putra-putrinya dari Khadijah. Padahal tadi Khadijah dinikahi Rasulullah seorang wanita janda. Tapi subhanallah bagaimana ya Rasulullah SAW bersama dengan Khadijah. Ketika Khadijah sudah meninggal, Aisyah tidak pernah berjumpa dengan Khadijah, tapi Rasulullah menyebut-nyebut terus nama Khadijah sebagai bentuk syukurnya kepada Khadijah, baiknya Khadijah. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah gantikan dengan wanita yang lebih baik dari wanita tua tersebut, katanya. Iya, maka Rasulullah menjawab, tidak, kalla wallahi, tidak, sekali-kali tidak. Tidak ada seorang pun dari istriku yang menggantikan Khadijah. Subhanallah. Ya, wafa, ya, sikap jujurnya Rasulullah, ya, sikap mencintai dan menepati janji kepada Khadijah, sampai demikian cintanya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memasak selalu berpesan, jangan lupa bagian ini untuk ya teman-temannya Khadijah, selalu menyebut demikian. Maka aku tidak pernah cemburu seperti cemburunya aku kepada siapa, kata Aisyah, seperti cemburu aku kepada Khadijah. Coba demikian bagaimana Khadijah bintu Khuwailid, ia seorang wanita yang sangat mulia, ia menjadikan dakwah Rasulullah ya kurang lebih selama 10 tahun itu bersama dengan Khadijah, bersama dengan istri yang dicintai Khadijah radhiyallahu anha. Perjuangannya bagaimana? Ternyata ini ya seorang wanita yang begitu besarnya perjuangannya di dalam Islam, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Khadijah termasuk dari wanita penghuni surga, bahkan pemimpin para wanita penghuni surga. Para bunda rahimakumullah, orang-orang jahiliyah mereka ya sebelum datangnya Islam mereka tidak suka ketika lahir anak perempuan. Yang mereka kerjakan pilihan pertama, lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Ini pilihan pertama. Atau pilihan kedua, tunggu agak besar sedikit, kemudian dipacak, didandani, setelah itu dibawa ke tempat yang jauh, kemudian sudah disiapkan di sana lubang untuk dikubur hidup-hidup. Ya, atau yang benar-benar mempertahankan anak perempuan itu tetap dipertahankan, tapi di kabilahnya, di sukunya itu sangat terhina. Kalau sampai ada keluarga yang mempertahankan perempuan, itu sangat terhina. Ya, sangat rendah, sangat hina. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pandangan jahiliyah terhadap wanita ternyata demikian. Allah kisahkan di dalam surat An-Nahl ayat 58-59, ya, surat An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika dikabarkan kepada mereka lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajah mereka menghitam, wa huwa kadhim, dalam keadaan menahan amarah yang sangat besar. Para bunda rahimakumullah, di masa jahiliyah ketika yang lahir anak perempuan, lahir lagi anak perempuan, bagaimana sikap suami kepada istrinya? Istrinya yang kena, istrinya yang dimarah-marahi, kenapa kamu melahirkan perempuan? Iya, bahkan sampai kemudian istri diceraikan. Istri diceraikan, kenapa dicerai? Karena melahirkan anak perempuan. Iya, sampai diceraikan karena melahirkan anak perempuan. Segitu parahnya di masa jahiliyah. Iya, Allah kisahkan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, wajahnya kemudian menghitam karena saking ia marahnya kenapa lahir anak perempuan. Ia menahan malu, ia menahan kecewa.
Yatawara minal qaum, ia sangat malu, ia bersembunyi dari kaumnya. Min su'i ma busyira bihi, dari buruknya kabar yang sampai kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin, apakah anak perempuan dipertahankan tapi keluarga tersebut sangat hina? Am yadussuhu fi turab, atau pilihan kedua, kubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Ya, ala sa'a ma yahkumun, betapa buruknya sikap mereka. Ini sikap mereka di masa jahiliyah, seperti itu ketika lahir anak perempuan. Nah, ini buat kita semuanya, para bunda, buat panjenengan semuanya, buat anak-anak kita, ya, kalau lahir cucu laki-laki atau perempuan harusnya sama, tetap bersyukur kepada Allah. Bolehkah dalam hati ada kecewa ketika lahir anak perempuan? Boleh tidak? Tidak boleh, itu jahiliyah. Ya, kalau sampai ada kecewa yang lahir anak perempuan, lahir lagi anak perempuan, kemudian dalam hati kecewa, kecewa yang diungkapkan dengan ucapannya, dengan sikapnya. Kalau kecewa dalam hati tapi ia bersabar, wajar. Semua manusia ada perasaannya. Perasaan itu tidak ditulis sebagai amal atau sebagai kebaikan maupun keburukan sampai kita mengucapkan atau kita mengerjakan. Iya, tapi selalu ingatkan pada anak-anak kita ketika lahir, ya, lahir anak, lahir cucu, jangan sampai ada kecewa ketika yang lahir anak perempuan. Karena sikap kecewa tadi itu sikap siapa tadi di sini, jamaah? Sikap jahiliyah. Ya, sikap jahiliyah. Padahal laki dan perempuan di dalam Islam, apakah sudah pasti anak laki-laki lebih bermanfaat dari anak perempuan? Sudah pasti atau belum? Belum tentu. Belum tentu, ya. Siapa yang nanti memasukkan kita ke dalam surga? Anak laki-laki atau anak perempuan? Belum tentu. Perempuan. Belum tentu, ya, belum tentu. Ya, bisa jadi tadi seperti Maryam, seperti Asia, seperti Khadijah, seperti Fatimah, wanita-wanita yang sangat mulia, itu memasukkan orang tua ke dalam surga. Tapi anak laki-laki ternyata tidak saleh, ternyata anak laki-laki banyak, ya, tidak baiknya. Apakah memasukkan dalam surga? Belum tentu. Untuk diri sendiri saja mungkin tidak selamat dari neraka Allah, waliyadzubillah. Iya, sehingga mana yang lebih bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat itu belum tentu. Tidak tahu mana yang lebih bermanfaat, apakah anak perempuan atau anak laki-laki. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tadi, ya, jangan sampai kemudian perasaan jahiliyah ketika lahir anak perempuan, apakah mempertahankan anak tapi itu sangat hina, dicela, ya, direndahkan, ya, demikian oleh kaumnya. Kenapa anak perempuan kok dipertahankan? Kenapa tidak dibunuh? Kenapa tidak dikubur hidup-hidup? Ya, atau pilihan kedua memang tadi langsung dikubur hidup-hidup atau tunggu agak besar sedikit kemudian baru dikubur hidup-hidup. Ini ada sebagian sahabat yang kalau mengingat ini menangis. Aku dulu di masa jahiliyah membunuh anak perempuanku. Ya, bagaimana anak perempuanku itu ketika, ya, akan saya bunuh ketika masih bayi, saya tidak tega. Kemudian saya besarkan. Ketika sudah besar, aku siapkan. Ya, kata beliau radhiyallahu anhu, aku siapkan di tempat yang jauh lubang yang sudah aku persiapkan. Di rumah aku perintahkan istri untuk memacak anakku, putriku, untuk dihiasi, dipacak. Tahunya mau diajak jalan-jalan, mau diajak piknik oleh ayahnya, kemudian diajak pergi. Ketika sampai di tempat tadi, kemudian si ayah mengatakan, coba lihat ada apa di lubang tersebut. Ketika anak perempuan melihat, ayahnya kemudian mendorong, kemudian langsung dikubur hidup-hidup. Itu beliau ketika ingat ini selalu menangis. Bagaimana hati tidak punya, ya, tidak punya perasaan, bagaimana rusaknya akal, ya, rusaknya jiwa, rusaknya fitrah, ya, anak perempuan kemudian dikubur hidup-hidup seperti itu. Ya, ini Allah kisahkan. Ya, apakah bertahan dengan anak perempuan dalam keadaan hina atau langsung, ya, dibunuh dalam keadaan dia dikubur hidup-hidup. Ini ala sa'ama yahkumun. Di dalam surat At-Takwir, para bunda, surat At-Takwir ayat 8 dan 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat
Wa idzal mau'udatu su'ilat, nanti pada hari kiamat ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, su'ilat, akan ditanya oleh Allah, bi ayyidan bin qutilat, atas dosa apa Anda dibunuh? Ya, surat At-Takwir ayat 8 dan 9 ya. Atas dosa apa engkau dikubur hidup-hidup? Ini yang salah yang ngubur atau yang dikubur, para bunda? Yang mengubur yang salah, tapi yang ditanya oleh Allah yang dikubur. Ini untuk apa? Untuk mengingkari dengan ingkar yang sangat besar. Iya. Seakan kalau tanya kepada, kenapa Anda mengubur putri Anda hidup-hidup? Kenapa Anda membunuh ya putri Anda dengan cara dikubur hidup-hidup? Ini sudah jelas salah. Tapi ternyata yang ditanya oleh Allah siapa? Anak perempuan yang dibunuh ya dengan cara tadi dikubur hidup-hidup, itu yang ditanya oleh Allah sebagai bentuk ingkar Allah kepada perbuatan tersebut. Betapa buruknya, betapa jahatnya, dosa apa Anda dikubur hidup-hidup ya? Salah apa anak perempuan ya kemudian dikubur hidup-hidup? Ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah, salah satunya di masa jahiliyah seperti itu. Di antaranya urusan warisan. Ya, urusan warisan di masa jahiliyah, wanita tidak mendapat warisan sama sekali. Wanita itu tidak mendapatkan warisan sama sekali. Bahkan wanita ya itu menjadi bagian daripada harta warisan. Istri ketika ditinggal wafat suami, istri itu menjadi harta warisan. Sehingga ahli warisnya bebas, ya mau diambil, dinikahi boleh, ya, atau kemudian diberikan kepada yang lain, itu haknya, karena itu harta warisan. Buruk sekali ya para bunda, ya, wanita itu menjadi bagian dari harta warisan, tidak mendapatkan warisan sama sekali, bahkan ya ternyata ia menjadi harta warisan, menjadi dibagi-bagi oleh mereka menjadi harta warisan. Ya, sehingga wanita tidak punya hak sama sekali di masa jahiliyah. Kalau di dalam Islam bagaimana para bunda? Antara laki dan perempuan sama-sama mendapat warisan, tapi bagiannya sama tidak? Tidak sama. Berapa? 2:1. Laki-laki 2, yang perempuan berapa? 1. Ini adil atau tidak? Ini adilnya Allah. Coba kita perhatikan bagaimana dikatakan adil. Karena untuk laki-laki 2 bagian, tapi 2 bagian tadi untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk menanggung istri, menanggung anak-anak, untuk menanggung keluarga. Mungkin ada orang tua yang sudah tidak mampu bekerja, itu yang nanggung siapa? Anak laki-laki. Ayah ibunya sudah tidak mampu bekerja, ya, sehingga harus ditanggung. Sudah di rumah saja ayah ibu cukup ya, jaga diri, jaga kesehatan, nggak usah kerja, biar saya yang kerja. Itu yang nanggung siapa? Anak laki-laki. Sehingga 2 bagian diambil laki-laki, tapi itu harta ya ternyata dibagi-bagi untuk semuanya, untuk menanggung semuanya. Tapi wanita dapat 1 bagian milik siapa? Sendiri. Milik sendiri seutuhnya. Seutuhnya, tidak ada yang mengganggu gugat sama sekali, tidak ada yang mengambil sama sekali, tidak ada kewajiban sama sekali dengan hartanya, kecuali kewajiban zakat ya. Kalau kewajiban zakat iya, kalau sudah mencapai nisabnya, ternyata mencapai nisab ya 85 gram ya, 85 gram emas ya. Kalau di rupiahkan 1 gramnya berapa? Sekitar 700 misalnya, kalikan 85, ketemunya berapa? Ya mungkin 60 juta ya, 70 juta, mungkin kurang lebih seperti itu ya, nanti bisa dihitung. Kalau mencapai segitu, maka itu sudah mencapai nisab. Tunggu 1 tahun yang akan datang, ternyata harta masih ada, keluarkan zakatnya berapa persen? 2,5%. Itu wajibnya harta itu saja. Zakat ya, kalau tetap ada bersama kita, maka keluarkan zakatnya berapa persen? 2,5% dengan 2 syarat tadi. Sudah mencapai nisabnya. Syarat yang kedua, sudah haul, sudah 1 tahun umurnya. Ya seperti itu. Berarti kalau belum 1 tahun belum wajib zakat. Itu harta 1 bagian untuk wanita. Ternyata untuk diri sendiri, tidak ada kewajiban harta sama sekali, itu milik sendiri.
Ketika milik sendiri, kemudian mau bersedekah, mau dipakai untuk infak, mau dipakai untuk membangun masjid, boleh tidak? Harus izin suami tidak, para bunda? Harta wanita milik sendiri tadi izin suami tidak? Nah, kalau izin itu sekedar itu akhlak mulia seorang istri ya, adab seorang istri kepada suami. Biar suami ya, kok tahu-tahu hartanya tidak ada kemana ya, mungkin nggak tahu kan ada perasaan ya bagaimana. Tapi kalau istri menyampaikan, suamiku ini harta sekian akan saya infakkan di masjid untuk membangun masjid misalnya, masya Allah, ya itu bukan izin tapi sekedar adab ya untuk ya menyampaikan dia kepada suami, karena itu harta istri, bukan suami tidak cawe-cawe dengan harta istri, ya itu hartanya istri. Maka demikianlah syariat di dalam Islam. Ketika tadi 2 banding 1 seakan kok sedikit sekali, perempuan 1 kok laki-laki enak sekali dapat 2. Ternyata tidak, jemaah. Ya, ternyata yang demikian sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara keadaan bagaimana di masa sebelum datangnya Islam, ya sebelum datangnya Islam, maka keadaannya seperti itu, ya bahwa wanita tidak mendapatkan haknya, wanita itu benar-benar bahkan ketika lahir saja dibunuh atau agak besar sedikit dibunuh. Kalau dipertahankan maka wanita itu tidak ada kedudukannya, tidak ada kemuliaannya, ya. Bahkan orang-orang Yahudi ketika wanita sedang haid itu tidak boleh masuk di rumah. Ya, orang-orang Yahudi ketika wanita itu haid maka harus di luar rumah dimanapun dia. Kadang dibuatkan rumah kecil, kadang dibarengkan dengan kandang onta, ya kadang dibarengkan dengan kandang kambing. Ya, itu wanita di masa jahiliyah. Ya, seperti itu. Tidak ada kedudukan sama sekali. Ya, dan ini yang terjadi, dan ternyata di umat-umat yang lain juga sama seperti itu. Ya, di umat yang lain benar-benar wanita tidak ada kemuliaannya sama sekali. Kemudian datanglah Islam dalam rangka memuliakan wanita. Maka dalam segala sisinya wanita dimuliakan. Beberapa contohnya para bunda rahimani wa rahimakumullah, seperti dalam surat Ali Imran ayat 195, ya surat Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Maka Allah mengabulkan doanya sehingga aku tidak akan menyia-nyiakan amal seorang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Siapapun yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, tadi surat Ali Imran ayat 195 ya, 195. Maka beramal saleh, ya beramal saleh ini haknya siapa? Laki-laki atau perempuan para bunda? Dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Panjenengan ingin masuk dalam surga, ada haknya tidak? Ada haknya. Ada jalannya tidak? Haknya sama tidak dengan laki-laki? Sama. Jalannya sama tidak dengan laki-laki? Sama. Ketika para sahabat wanita tanya pada Rasulullah, laki-laki mereka bisa berperang sedangkan kami tidak bisa. Ya, laki-laki mereka mencari nafkah, mereka dapat pahala dari mencari nafkah, sedang kami tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian juga punya jihad, tapi tidak ada peperangan di dalamnya. Al-haju al-mabrur, haji yang mabrur adalah jihad kalian. Ternyata panjenengan melaksanakan haji dengan baik, itu pahalanya seperti pahala apa? Seperti pahala jihad. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan yang tugas wanita di rumah itu juga ternyata bagian daripada pahala besar. Kalau laki-laki keluar rumah untuk mencari nafkah, wanita di rumah ngapain para bunda? Ya urusan rumah, menjaga rumah, nyapu, ngepel, membersihkan, menjaga, mencuci, gosok, nyetrika, kemudian urusan makan, masak, menyiapkan anak-anak, mendidik anak-anak. Ini tugas besar. Ya, ini tugas besar.
Kalau tugas seperti itu dipegang laki-laki bagaimana para bunda kira-kira? Ya banyak yang nyoba, tapi ternyata buah pekerjaannya itu ternyata banyak sekali. Ya, nggak rampung-rampung dan ternyata bunek ya. Kalau laki-laki ya perasaannya bunek sekali ya ngurusin yang seperti itu, subhanallah. Sehingga benar bahwa laki-laki mereka dapat pahala dengan mencari nafkah, laki-laki dapat pahala dengan jihad, wanita juga sama. Urusan rumah mereka semuanya juga jihad, semuanya juga pahala yang besar. Alhamdulillah. Sehingga masuk surga, ini para bunda, masuk surga ternyata sebabnya luar biasa. Seperti contohnya tadi, Ibunda Asiyah tadi, suaminya siapa? Suaminya Fir'aun, tapi kok bisa menjadi wanita penghuni surga, bahkan pemimpin wanita penghuni surga. Bagaimana ini seorang wanita suaminya laki-laki yang paling kufur kepada Allah, laki-laki yang mengaku sebagai Tuhan, tapi kok istrinya hebat sekali? Kenapa? Bagaimana para bunda, ini susah dicerna ya. Asia itu seorang wanita yang beriman, tapi suaminya itu Fir'aun, laki-laki yang paling kufur, yang paling ingkar, yang paling rusak, yang mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi bagaimana bisa menghadapi suami yang seperti itu sehingga menjadi wanita pemimpin dari para wanita penduduk surga? Ternyata Asiyah itu dikenal wanita yang sangat solehah. Ya, Asiyah itu wanita yang sangat solehah, yang sangat taat kepada suami. Wah, ini kalau ditegaskan yang satu ini, ibu-ibu ya. Asiyah itu walaupun suami seperti itu, tapi Asiyah itu masih keturunan dari siapa? Dari Nabi Yakub alaihissalam. Masih anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi beda kabilah dengan Fir'aun. Fir'aun itu kabilah sendiri, suku sendiri. Sedangkan Bani Israel itu keturunan dari Israel. Israel itu siapa? Israel itu Nabi Yakub. Iya, Nabi Yakub alaihissalam itu nama lainnya Israel. Maka Bani Israel itu Bani Yakub, keturunan Yakub. Di antara keturunan Yakub itu Asiyah, wanita yang sangat soleha, wanita yang taat sekali kepada suaminya, yang baik sekali mengabdi kepada suaminya. Jadi diuji oleh Allah. Asiyah diuji oleh Allah dengan suami yang paling kufur seperti itu, tapi tetap menjadi istri yang soleha, tetap menjadi istri yang sangat baik kepada suaminya dalam urusan kewajiban kepada suami seperti itu. Keharusan kepada suami itu ditunaikan. Ya, sehingga Asiyah walaupun diuji seperti itu tetap menjadi wanita terbaik di surga. Iya, ini mungkin pelajaran ya buat para bunda. Kalau kok suami saya begini, kok suami saya begini, insya Allah tidak lebih parah dari siapa? Tidak lebih parah dari Fir'aun ya, insya Allah. Iya, sehingga bagaimanapun suami jangan mengeluh ya para bunda, jangan mengeluh, sabar, kuatkan diri, bahkan tunjukkan bagaimana seorang istri ya salehah, seorang istri yang benar-benar ya mengabdi kepada suami, taat kepada suami, itu pahalanya apa tadi? Surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya. Jadi motivasinya di situ. Asiyah diuji seperti itu. Para ulama menjelaskan kok bisa ya. Ya, kami sebagai para penuntut ilmu juga kalau mendengar kisah itu benar-benar tidak nyambung ya. Bagaimana ini Fir'aun kok istrinya ya wanita penghuni surga, bahkan pemimpin wanita di dalam surga. Bagaimana bisa gitu? Ternyata seperti itu. Kewajibannya kepada suami luar biasa. Tugasnya kepada suami itu benar-benar dia wanita yang sangat salehah. Sehingga kemudian Allah jamin demikian, ia sebagai wanita penghuni surga, wanita yang paling mulia di dalam surga. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah juga dari hadis riwayat At-Tirmidzi dari ibunda Ummu Ammarah, sahabat wanita Ummu Ammarah. Ummu Ammarah, ia datang kepada Nabi, ma'ara kulla syai'in illa lirijal. Kata Ummu Ammarah, aku dapati segala sesuatu itu amalan untuk laki-laki. Wa ma'aran nisa yudkarna bi syai', aku tidak mendapati wanita disebutkan dalam amalan sama sekali.
Coba curhatnya Ummu Amarah, mewakili para wanita. Para wanita yang semangat beramal, semangat beribadah, semangat mengerjakan kebaikan. Apa curhatnya? Beliau mengatakan, aku dapati semua syariat Islam untuk laki-laki. Aku tidak mendapati syariat Islam untuk wanita. Ya, ketika mendengar pertanyaan ini, ternyata Allah langsung turunkan surat Al-Ahzab ayat 35. Para bunda nanti bisa baca surat Al-Ahzab ayat 35. Langsung Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat 35 menjawab pertanyaan siapa tadi? Ummu Ammarah. Apa jawabannya? Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim wanita, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitat, baik laki-laki maupun perempuan yang qanit, yang taat di atas agama Allah, wasadiqina wasadiqat, orang-orang yang jujur baik laki-laki maupun perempuan. Selalu disebut laki-laki perempuan dalam semua amal. Wasabirina wasabirat, yang bersabar baik laki-laki maupun perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at, yang khusyuk di dalam beribadah baik laki-laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Wasaimina wasaimat, apalagi ini? Yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan. Wal hafidina furujahum wal hafidat, yang menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, yang banyak berzikir kepada Allah baik laki-laki maupun perempuan. Apa di akhir? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Allah siapkan maghfirah, ampunan, dan ajr azim, pahala yang sangat besar. Untuk siapa tadi para bunda? Iya, laki-laki dan perempuan dengan segala macam amal soleh tadi. Masya Allah. Seperti ini masih ngiri kepada laki-laki para bunda? Sudah tidak ya, ternyata semuanya sempurna. Allah ciptakan sempurna. Laki-laki sempurna dengan amalnya, wanita juga sempurna dengan amalnya. Ya, alhamdulillah, subhanallah. Dari sini juga ketika mendapatkan anak, mendapatkan cucu perempuan tadi, bagaimana perasaan kita? Tetap alhamdulillah, tidak ada perasaan. Kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat di dunia dan akhirat, anak laki atau anak perempuan. Allah yang Maha tahu. Siapa yang lebih berbakti kepada orang tua, anak laki atau perempuan? Nah, belum tentu ya. Belum tentu, maka bersyukur ya, dapat anak laki-laki akikah dengan menyembelih 2 kambing, anak perempuan menyembelih berapa? 1 kambing. Nah, ini perbedaan seperti tadi sudah kita bahas di awal dalam mukadimah bahwa Allah Maha Adil. Sedangkan akal kita yang terbatas, ilmu kita yang terbatas, ya. Demikian secara umum Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin atas wanita. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini keadaan secara umum demikian. Memang faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, sebagian Allah utamakan di atas sebagian yang lain. Ya, sehingga memang ada perbedaan. Sehingga adil itu bukan menyamakan dalam segalanya, bahkan sesuatu yang berbeda disamakan, itu bukan adil. Adil itu adalah menempatkan semuanya pada tempatnya. Ini. Sehingga menanggapi tadi akikah, laki-laki menyembelih 2, perempuan menyembelih 1. Ini keadilan Allah. Ya, ini maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan orang tua itu berharap anaknya laki-laki. Secara fitrah dalam hati, orang tua berharap anaknya laki atau perempuan. Iya, lebih besar harapannya anak laki-laki. Kemudian Allah berikan anak laki-laki, maka syukurnya lebih besar. Syukurnya lebih besar. Ya, ini tidak bisa ditolak bahwa memang ya harapan untuk anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Tapi ketika sudah lahir, itu takdir Allah. Itu ketentuan Allah. Bagaimana sikap kita? Alhamdulillah, laki-laki alhamdulillah, perempuan juga alhamdulillah. Walaupun tadi berharap anak laki-laki, kok lahirnya perempuan? Alhamdulillah. Bukan seperti orang-orang di masa jahiliyah.
Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bagaimana pesan Nabi SAW ya terkait dengan wanita. Istausu bin nisa'i khairah. Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dhil'in. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk laki-laki. Wa inna a'waja ma fi dhil'i a'lah. Yang paling rapuh dari tulang rusuk, yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling atas. Kata Nabi, idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau yang bengkok tadi engkau paksa untuk lurus, maka patah. Wa kasruha talaquha, dan patahnya itu cerai. Fastausu bin nisa'i khairan. Maka aku berwasiat pada kalian para laki-laki untuk berbuat baik kepada para wanita. Ada beberapa faedah dari hadis ini para bunda. Yang pertama, bahwa wanita itu Allah ciptakan dari apa tadi? Tulang rusuknya laki-laki. Ini dilihat dari asal usulnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah. Setelah jadi Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan pasangannya siapa? Hawa. Hawa Allah ciptakan dari mana? Ternyata Allah ciptakan dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Ya, sehingga antara laki dan perempuan ini jauh tidak? Tidak jauh, mirip. Laki dan perempuan mirip. Ya, perempuan itu kalau potong dengan rambut yang pendek seperti laki-laki, wajahnya pasti wajah perempuan atau kadang seperti laki-laki? Iya, seperti tadi. Karena memang mirip. Iya, memang mirip. Demikianlah. Dalam fisiknya segalanya hampir sama. Kenapa? Karena memang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Sehingga secara sifat dan yang lainnya pun tidak jauh, walaupun ada perbedaan. Kemudian tulang rusuk ternyata tidak ada yang lurus, semuanya bengkok, dan yang paling bengkok yang paling atas. Ini menyifati bahwa wanita itu sifatnya, karakternya bengkok. Iya, bengkok dari sisi mana? Mudah sekali untuk dibawa kepada keburukan, mudah sekali dibisikkan oleh syaitan, mudah sekali digoda, iya, mudah sekali digombali katanya. Iya tidak? Iya, ini perempuan, ya, ada laki-laki yang pintar gombal, sudah kelepek-kelepek perempuan. Iya tidak? Iya, karena sifatnya bengkok. Nah, sifat bengkoknya ini bagaimana laki-laki berhadapan dengan wanita, dengan istri yang memang bengkok. Kata Nabi, kalau dipaksa lurus, patah, nggak bisa. Tapi caranya bagaimana? Fastausu bin nisa' khairan. Selalu, ya, selalu bimbing, selalu didik dengan, ya, lemah lembut. Alaikum bil qawarir, dalam hadis yang lain, hati-hati kalian dari gelas-gelas kaca. Wanita disifati seperti gelas kaca. Maksudnya apa? Bening, indah, tapi kalau kesamplok dikit pecah. Ya tidak? Wanita seperti itu. Hati-hatilah kalian para laki-laki. Sesungguhnya wanita itu qawarir, itu gelas-gelas kaca. Ya, kesamplok dikit jatuh pecah. Kalau sudah pecah bisa dikembalikan tidak? Mau dikembalikan, disusun lagi gelasnya, bisa tidak? Sudah tidak bisa. Sama dengan tulang rusuk tadi, kalau sudah patah bisa tidak disambung lagi? Wa kasruha talaquha, kata Nabi, patahnya itu cerai, sudah. Jadi kalau wanita dikasari bisa sampai patah, tapi justru laki-laki yang baik, laki-laki yang benar yang selalu membersamai istri dengan kesabaran, selalu membimbing pelan-pelan, ya, dengan kelembutan, ya, tidak kasar. Seperti itulah bisa bersama dengan istri, bisa bersama dengan wanita. Tapi kalau sikapnya kasar, pasti akan cerai, tidak akan bisa bertahan, pasti akan pecah, ya, akan patah tadi. Kemudian wasiat Nabi, fastausu bin nisa' khairah, maka aku berwasiat pada semua laki-laki untuk berbuat baik, untuk berlemah lembut kepada wanita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis lagi, Rasulullah berwasiat, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya.
Dan akulah yang terbaik kepada para istriku, kata Nabi. Ukuran laki-laki yang terbaik, suami yang terbaik, siapa itu para bunda? Rasulullah. Nah, sebelum Rasulullah, untuk para suami kita, siapa suami yang terbaik? Yang terbaik kepada istrinya. Iya, itu suami yang terbaik. Jadi kalau kumpul kami berempat ini, siapa di antara kami yang terbaik? Yang terbaik kepada istrinya. Iya, nanti berarti istri-istri kami dikumpulkan semuanya, ditanya satu-satu, bagaimana suami anti? Iya, bagaimana suami anti? Bagaimana suami ibu? Oh, kalau suamiku baik sekali. Iya, ia selalu perhatian dengan urusan keluarga, urusan di rumah. Iya, kami sakit juga, masya Allah, sayang banget, dia perhatian banget, tidak pernah menunda-nunda, langsung berusaha ya untuk ya mencari solusi dan seterusnya misalnya. Yang satu lagi ditanya, bagaimana kalau suami anti, suami ibu ya? Waduh, kalau suami saya itu cuek. Kalau di luar, masya Allah ya dihormati banyak orang, tapi kalau sudah di rumah cuek sekali misalnya. Nah, kesan itu semuanya ada, ya tidak? Kesan masing-masing ya. Suatu saat ada satu hadis itu Ibunda Aisyah menceritakan ada sekitar 10 wanita kumpul. 10 wanita kumpul, kemudian masing-masing menceritakan suaminya. Iya, macam-macam kisahnya. 10 itu tidak sama semuanya. Iya, mudah-mudahan ada kesempatan kita bahas hadis itu juga ya. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Ada yang disifati suami saya itu singa kalau di luar, tapi kalau sudah di rumah itu seperti kucing, tidur terus katanya. Iya, macam-macam ceritanya para wanita 10 tadi, semua kisahnya tidak sama. Sehingga ketahuan, oh ternyata karakter laki-laki banyak sekali tidak sama ya. Ya, dan seterusnya itu satu hadis yang mudah-mudahan kita ada kesempatan bahas hadis tersebut ya, tentang bagaimana karakter laki-laki. Dan kemudian kesimpulannya ini, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada para istri, dan aku yang terbaik kepada para istriku, kata Nabi. Ya, ini jamaah rahimakumullah, bagaimana Islam memperhatikan kalau seorang laki-laki, seorang suami dikatakan orang yang terbaik itu jangan diukur dengan di luar. Di luar ketemu dengan orang lain baik, ketemu dengan orang lain senyum, ketemu orang lain bisa membantu, bisa menolong, bisa perhatian, itu di luar itu mudah. Kenapa mudah para bunda? Karena di luar itu ketemunya jarang. Ya, ketemu dengan orang lain itu jarang, sehingga kalau nahan diri ya untuk tersenyum itu mudah, namanya jarang ketemu. Ya, di luar itu kebaikan sangat terlihat. Sangat terlihat, sehingga kalau baik ya dikenal manusia baik. Masya Allah, orang ini murah senyum, orang ini akhlaknya baik, orang ini sangat perhatian dengan yang lain, orang ini mudah membantu. Itu sangat dikenal di luar kalau berbuat baik, sehingga motivasinya untuk baik pada orang luar itu sangat besar. Tapi kalau sudah masuk rumah, ketemunya siapa para bunda kalau masuk rumah? Istri. Mau tidur lihat istri, bangun tidur lihat istri, mau pergi lihat istri, pulang dari luar juga lihat siapa? Nah, kalau seorang suami bisa baik pada istri, bisa senyum pada istri sebagaimana tadi senyum di luar, wah, itu suami yang terbaik, manusia terbaik yang seperti itu. Tapi jarang tidak seperti itu. Biasanya kalau sudah masuk rumah, bagaimana wajahnya? Polos atau bagaimana? Iya, kalau sudah masuk rumah datar wajahnya, atau bahkan kadang nunjukkan capek, kadang nunjukkan banyak masalah di luar ya. Harusnya tidak. Urusan di luar taruh di luar, masuk rumah itu dengan wajah berseri bersama dengan istri. Harusnya seperti itu. Urusan kantor taruh di kantor, masuk rumah jangan dibawa ke rumah. Ya, urusan kantor di kantor, harusnya seperti itu ya seorang suami. Maka belajar seperti ini, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Ya, dan ternyata begitu besarnya perhatian Islam untuk berakhlak mulia kepada wanita. Iya. Jadi demikian para bunda rahimani wa rahimakumullah, kajian pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majlis para bunda, fungsinya untuk apa? Doa kafaratul majlis. Kafarah itu menghapuskan, majlis menghapuskan majlis. Maksudnya menghapuskan kekurangan ataupun kesalahan yang ada di
majelis doanya seperti tadi yang kita baca ya, itu memudahkan kita semuanya untuk pulang dalam keadaan membawa kebaikan semuanya, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita ya. Baik, sampai di sini para bunda ya. Doa biasanya ditutup dengan doa tidak? Kafaratul majlis sudah tadi ya. Baik, demikian para bunda, insya Allah jumpa lagi, mudah-mudahan panjang umur semuanya para bunda. Allah berkahi umur kita semuanya dalam kebaikan, dalam ketaatan. Wallahu taala alam bisawab. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.